Haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu kembali. Apa kabar teman-teman? Kami dengan sukacita terus hadir untuk menyapa, berbagi di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup manusia. Jauh lebih penting daripada semua uang yang ada di bank. Karena uang yang ada di bank tidak bisa bawa kita masuk surga. Uang yang ada di bank cuma bisa bawa kita naik pesawat. Uang yang ada di bank cuma bisa membawa kita jalan-jalan. Tapi ke surga itu harus memenuhi persyaratan yang standar surgawi. Hanya orang-orang yang kudus bisa pergi ke surga. Manusia hidup di dalam dosa. Bagaimana pembuktiannya? Manusia sejak kecil sudah pintar berbohong. Manusia sejak kecil sudah pintar marah-marah, sudah pintar emosional, iri hati, munafik, membenci, bahkan hawa nafsu, percabulan begitu kuat, itu melekat di dalam sifat-sifat manusia. Bagaimana manusia bisa layak untuk pergi ke surga? Hanya melalui kasih Tuhan. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup manusia itulah yang membuat manusia bisa layak. Karena dosa harus dibayar dengan penebusan. Ya. Dan pada kesempatan ini, seperti yang kami katakan bahwa kasih karunia itu yang terpenting dan sangat-sangat paling penting dan paling dibutuhkan oleh manusia. Bukan pendidikan, pendidikan hanya bisa membuat kita pintar bikin handphone, pintar bikin pesawat. Pendidikan hanya membuat kita bisa pandai untuk melakukan hal duniawi. Tetapi untuk ke surga hanya kasih karunia Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Dia menebus, dia yang dikorbankan. Karena dikatakan dalam firman upah dosa adalah maut. Karena setan itu jahat, dia ingin membunuh semua manusia. Manusia yang melakukan dosa akan dihadiahi kematian oleh setan. Makanya semua manusia akan mati. Tapi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus itu hanya pindah tempat. Karena apa? Karena akan pulang ke surga. Karena dia adalah Bapa kita. Makanya orang Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, analoginya, kalau kita manusia di dalam hidup yang kita jalankan saat ini, kalau kita mau pulang ke rumah Bapa kita, kita punya hak penuh. Tapi kalau orang lain, kita tidak memanggil, tidak, dia bukan Bapa kita, kita tidak mungkin layak, tidak mungkin diterima mau pulang ke rumahnya. Jadi begitulah teman-teman, banyak orang tidak mengerti. Orang karena dikuasai kegelapan, dikuasai setan, berkata, masa orang Kristen disebut anak Tuhan? Masa orang Kristen Tuhan itu punya punya anak? Masa Tuhan beranak, punya bapa? Kalau melahirkan siapa bidannya? Ini orang-orang yang keracunan setan semua. Jadi oleh sebab itu kami hadir terus untuk bersaksi. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan membawa kita kepada pengertian yang benar, dan tujuan kami supaya kita semua manusia kita bisa pulang ke surga. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Medina. Shalom Ibu Medina. Shalom, Pastor. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Medina. Nah, Ibu Medina ini akan menceritakan bagaimana perjalanan imannya dari yang sebelumnya adalah sebagai seorang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak suka kepada Injil, tapi bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, sehingga saat ini Ibu Medina mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan beliau bagikan kepada kita semua. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan waktu saya serahkan kepada Ibu Medina untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan saya Medina. Saya ingin bersaksi di sini tentang perjalanan saya, tentang betapa indahnya Tuhan Yesus menyentuh saya dengan caranya yang luar biasa. Namun sebelumnya saya memperkenalkan dulu tentang diri saya, bahwa saya lahir dari keluarga Muslim.
mama saya itu Muslim yang taat ya, walaupun tidak fanatik. Jadi kami memang dari kecil diajarkan untuk melakukan hal yang sederhana, tapi melakukan hal yang sederhana, tapi teduh gitu ya, teduh. Jadi saya hanya diajarkan untuk sholat 5 waktu, dipesan untuk sholat. Kami dari kecil diajarkan untuk sholat 5 waktu, dan tidak ada doktrin-doktrin yang terlalu ini mengenai ajaran Islam ya. Intinya hanya sholat, berbuat baik kepada siapapun, dan jujur itu selalu diterapkan dari kecil, dan selalu menghargai siapapun. Jadi kami tidak diajarkan untuk membenci umat Kristen atau agama manapun. Jadi hanya diajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sayangilah siapapun. Itu aja diajarkan dididik oleh orang tua saya dari kecil gitu. Dan saya belum pernah dari kecil sampai pada saat saya mengikuti Yesus ya, saya belum pernah mempelajari seperti apa Kristen. Saya banyak sahabat juga yang beragama Kristen, tapi kami tidak pernah berbicara soal agama atau apa. Dan sahabat-sahabat mama saya, keluarga saya juga banyak yang Kristen. Pada saat Natal ya kami datang, kami membawa suguhan, kadang-kadang juga. Intinya hubungan dengan beberapa kerabat yang Kristen tuh sangat baik, seperti saudara gitu. Jadi bukan anti kita, tapi memang yaitu kembali lagi lakum dinukum waliyadin, dan hablu minallah hablu minanas. Jadi itu saja. Jadi hubungan baik kita ke Tuhan, ke Allah kalau dulu, dan ke sesama manusia, siapapun itu, agama apapun gitu. Tapi memang dalam perjalanan itu oleh teman-teman saya, terus dari beberapa guru ya dulu atau senior yang waktu saya kecil itu saya selalu dengar memang tentang kristenisasi gitu kan, kristenisasi. Jadi yang saya tahu bukan dari keluarga saya ini, tapi dari luar gitu, yang saya tahu tuh memang wah hati-hati itu ada kristenisasi. Jadi bahwa kadang-kadang kita dibiayai asal kita mau masuk Kristen gitu, yang saya dengar tuh seperti itu dulu. Cuman saya hanya mendengar aja, tapi karena kita sudah dibentengi oleh orang tua untuk tidak perlu khawatir, yang penting hati kita aja ke Allah, dah itu aja gitu. Tidak boleh negatif thinking sama siapapun. Nah, itu diajarin untuk begitu, ya udah jalan nothing tulus aja gitu. Nah, kenapa saya mulai mengikuti jalan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus, itu diawali dari mimpi. Jadi sebelumnya itu saya memang kan ada penyakit ya yang orang lain tidak tahu dulu. Sahabat-sahabat keluarga pun tidak ada yang tahu sakit yang saya alami. Cuma sahabat-sahabat saya, keluarga saya tuh seringlah menyaksikan saya pingsan gitu. Tapi mereka nggak tahu kenapa penyebab saya pingsan. Yang mereka tahu ya tiba-tiba saya udah pingsan aja. Proses saya pingsan itu mereka tidak merasakan. Saya yang sangat merasakan betapa sakitnya sebelum saya mengalami pingsan itu saya ngalamin kepala itu seperti ditusuk-tusuk, sakit sekali. Saya nggak tahu kenapa, itu dari kecil gitu. Karena memang mama juga pernah cerita dulu, saya pernah waktu bayi pernah ngalamin benturan ya, jatuh apa karena itu saya nggak tahu. Tapi intinya saya sering pingsan karena menahan rasa sakit. Nah, itu sampai pada saat saya dewasa pun saya sering pingsan di sekolah, lagi baca buku di depan kelas, tiba-tiba saya jatuh pingsan, lagi upacara, saya pingsan gitu. Tapi pingsan itu terus nanti sadar dengan sendiri, dan pada saat sadar itu udah hilang rasa sakit kepala itu gitu. Cuman kan itu memang sangat menyiksa. Berjalan waktu
saya mulai bekerja. Waktu itu saya bekerja di Bandung di perusahaan otomotif. Nah, karena saya sebagai sales counter ya otomatis saya banyak customer kan gitu, banyak relasi, banyak kenalan. Nah, di situ kebetulan ada salah satu dokter gitu, saya berkenalan sama dokter. Waktu itu saya sudah menikah dan saya sudah punya anak satu ya gitu. Nah, jadi lagi apa namanya test drive gitu kan mobil. Saya nggak tahu kenapa saya cerita gitu, dok. Saya kok ngalamin begini-begini ya, Dina pernah sering banget sakit kepala, pingsan di kantor juga sering. Nah, itu akhirnya sakitnya bagaimana, begini. Wah, itu kemungkinan itu gejala apa namanya cancer gitu kan. Nah, tapi ya coba aja kita lihat gitu, kita cek. Nah, jalan waktu ya ternyata memang saya ada cancer di kepala saya. Takut, mulai muncul rasa takut karena kan kita tahu ya cancer itu seperti apa gitu kan. Terus dulu namanya juga kita usia masih 20-an ya, jadi masih ada angan-angan segala macam. Jadi takut kehilangan itulah karena masih mencintai dunia juga ya dulu. Jadi ya itu ada rasa takut gitu. Dan mikirin anak masih kecil gimana. Nah, tapi saya nggak berani cerita, saya nggak berani bilang. Dan waktu disarankan untuk periksa juga saya nggak berani bilang dan saya memang minta tolong untuk sembunyikan ini dan tidak ada keluarga saya yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu, saya nggak berani bilang. Intinya mereka hanya menyaksikan, termasuk mantan suami saya juga sering menyaksikan memapah saya kalau saya pingsan. Kadang saya suka nangis, tolong ini kepala gue dong, apa kayaknya sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Rasanya tuh saya pengen benturin kepala itu gitu, kepala saya ini kalau lagi sakit banget gitu. Nah, itu sampai tiba-tiba pingsan. Kalau udah pingsan udah gitu, udah hilang gitu kan. Ya, itulah yang saya alamin bertahun-tahun. Nah, berjalan waktu itu saya belum berhijab, tapi saya sholat 5 waktu dan karena memang di ajaran kita waktu itu memang kan kita ditekankan untuk sholat itu kan bentuk komunikasi kita ke Allah ya gitu. Jadi ya saya sholat 5 waktu nggak pernah saya tinggalkan walaupun pakaian saya dengan pakaian ketat ya dengan dunia yang namanya masih pergaulan gimana dulu gitu kan. Nah terus sudah saya putra saya yang pertama itu berapa tahun ya usianya saya lupa, di situ saya mulai berhijab. Itu saya mulai berhijab. Tapi pada saat berhijab itu saya memang merasakan pencarian jati diri. Kadang-kadang saya mikir, ini hijab buat apa ya? Gitu. Oh, katanya kan hijab itu memang untuk menutup aurat. Kan kebetulan karena saya orangnya kan segala apa-apa tuh saya pikirkan ini kenapa ya? Karena saya selalu berpikir jangan pernah kita lakukan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita lakukan, gitu kan. Dan jangan pernah kita katakan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita katakan. Itu yang melekat di diri saya. Jadi memang saya selalu pengen tahu apa yang saya lakukan. Benar nggak ya yang lakukan? Benar nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Ini benar nggak sih? Allah kan dulu saya Allah ya. Terus waktu pakai jilbab itu saya gini, benar nggak sih jilbab itu memang perintah Allah? Gitu kan. Entah kenapa itu ada di pikiran saya gitu, kenapa harus berjilbab gitu kan. Sementara berjilbab, tapi saya lihat kalau berjilbab itu tujuannya untuk menutup aurat dan untuk mencegah dari kejahatan, tapi saya lihat kok saya pakai hijab juga masih apa ya namanya kita wanita ya nggak jauh dari godaan gitu kan, masih ada aja usaha-usaha untuk pelecehan, apalagi waktu itu saya kerja di otomotif gitu kan, atau saya dari otomotif saya pindah juga ke perusahaan lain yang bergerak juga, saya sebagai manajer marketing waktu itu gitu kan, area manager marketing. Nah, namanya kita marketing kan kita banyak relasi, nah itu ya banyak aja godaan gitu.
sudah berjilbab juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya berpikir, oke, lu pakai syar'i deh gitu. Karena saya mikir gini, kalau aku berjilbab, tapi kan berjilbab itu katanya kan disuruh menutup aurat, bukan membungkus aurat. Jadi saya tuh selalu pengen melakukan yang perfect untuk Allah tujuannya, gitu kan. Saya takut sekali gitu melakukan hal yang sia-sia gitu. Jadi saya akhirnya berpikir, wah ini masa saya waktu sholat saya nggak berjilbab, saya malu tadinya. Masa saya sholat nggak berjilbab, rasanya kayak nggak sempurna. Waktu berjilbab, saya berjilbab masih pakai celana ketat, makanya saya malu. Akhirnya saya yaudah pakai syar'i deh Din lu. Saya cuma komunikasi sendiri aja dengan diri saya kan. Lu pakai syar'i deh Din gitu. Pakai syar'i. Nah, terus pakai syar'i itu memang ada saya merasa ketenangan karena apa? Pada saat saya pakai syar'i saya tidak perlu dengan mengikuti model atau apa. Nah, di situ saya mulai memang ada merasa oh mungkin ini tujuannya ya gitu. Jadi sederhana gitu kan, pakai jilbab, nutup aurat. Tapi balik lagi, untuk apa ya ini gitu? Untuk apa ya? Masih hati tuh tujuannya apa ya gitu? Pakai syar'i itu. Nah, sepanjangnya perjalanan saya tidak pernah berpikir tentang Kristen, balik lagi ya. Atau apa, saya hanya bergumul dengan yang saya lakukan ini benar nggak ya? Saya melakukan ini untuk apa ya gitu. Nah itu. Nah, suatu saat ada kejadian lagi sholat. Sholat itu saya penikmat sholat. Saya penikmat sholat. Tapi sholat kan kita 5 waktu ya. Dan terus ada sholat tahajud, ada sholat duha juga untuk sunnahnya, dan ada beberapa sunnah yang lain. Nah, dalam sholat 5 waktu itu tiba-tiba saya berpikir lagi waktu sholat. Karena kita pada saat sholat itu sering nggak khusyuk gitu loh. Kadang-kadang lagi meeting, aduh belum sholat, jadi kayak diburu-buru kan kita gitu. 5 waktu nih tepat waktu. Sementara saya kepengen sholat tepat waktu gitu. Saya pengen sholat karena yang saya tahu kan waktu itu yang saya dengar kan Allah hanya meminta kita untuk sholat dan berbuat baik. Jadi saya pengen lakukan itu gitu. Tapi akhirnya saya jadi ini gitu terkejar. Kalau saya nggak sholat 5 waktu tuh, kalau nggak tepat waktu pada saat 5 waktu itu saya kayak merasa bersalah gitu. Aduh gitu terkejar-kejar, jadi ya nggak nyaman gitu, nggak tenang waktu itu saya memang gitu. Tapi tetap saya jalankan, cuma waktu sholat duha ya karena ada waktunya ya saya khusyuk gitu kan. Tapi pada saat zuhur saya nggak khusyuk, pada saat asar saya nggak khusyuk gitu. Pas isya udah mulai ngantuk, nggak khusyuk. Jadi saya mikir gini, ini gue doa gitu, gue sholat, gue berdoa gitu. Tapi kalau gue nggak khusyuk kan gue nggak mau gitu. Nah, pas pada saat kita tenang, itu bukan waktunya untuk sholat gitu kan. Artinya saya tadi udah sholat, lagi di tempat tidur saya cuma berdoa aja gitu loh. Nah, di mobil saya berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu kan pujian kepada Allah, dan saya merasakan kenikmatan itu pada saat saya melakukan pujian. Tapi di saat sholat itu yang saya kok nggak dapet ya gitu. Kadang dapet, kadang enggak gitu. Nah, saya pernah tanya sama teman saya, sama senior saya ya. Mereka bilang, ya nggak apa-apa, lakukan saja. Nah, itu 5 waktu itu tujuannya ya kan, karena kadang dapet, kadang enggak gitu. Nah, jadi sementara kan ada kalimat bahwa celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, celakalah orang yang lalai. Jadi kalau saya sholat nggak khusyuk berarti kan saya lalai dalam sholat saya. Berarti saya celaka. Itu ketakutan lagi saya gitu. Ini gimana gitu. Akhirnya jadi kita kayak nggak nyaman gitu. Ada rasa ketakutan terus gitu. Sampai pada saat nyetir pun jadi pertanyaan sama saya. Saya selalu nyetir itu selalu bilang, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Ya Allah jadikan aku kekasihmu gitu. Saya pekerja keras di kantor, saya selalu waktu bekerja itu saya ya puji Tuhan memang apa ya berusaha untuk melakukan terbaik dan hasilnya selalu ada gitu kan. Jadi pekerja keras, tapi saya juga tipe orang yang memang itu saya bilang setiap saya lakukan saya selalu bertanya sendiri, ini benar nggak gitu. Nah, dan tujuan utama saya memang ke Allah di balik kekurangan saya, di balik kejelekan saya, tapi saya paling takut sama Allah itu. Jadi
sampai dalam berkata pun gitu istilahnya mulut dan hati tidak boleh bercerai, itu saya berusaha untuk. Jadi kalau berbohong kita kan manusia kadang-kadang ada lah ya keceplos untuk berbohong gitu atau apa, terpaksa harus berbohong. Nah, terpaksa harus berbohong aja saya kayak ketakutan. Aduh, lu bohong, Allah marah lu sama lu nggak boleh bohong. Berdebar itu jantung saya. Jadi saya selalu gelisah, takut Allah marah, takut Allah marah. Nah, termasuk waktu itu juga apa yang diperintahkan oleh mantan suami saya ikutin gitu. Sampai ya syar'i itu kan juga saya pakai waktu itu ya, mantan suami saya seneng, tapi saya bilang saya bukan untuk disenangin oleh suami atau orang lain, bukan karena suami supaya kelihatan cantik, enggak, karena memang saya mencari kenyamanan di mata Allah. Saya cuman kepengen Allah tuh cinta, Allah tuh sayang sama saya gitu. Entah kenapa saya nggak tahu, itulah yang saya kepengen gitu kan. Nah, jadi apa namanya, saya tidak boleh dengar. Waktu itu saya disuruh berhenti kerja ya, saya nurut, saya patuh, saya berhenti kerja, saya tinggalkan semua karir saya dan saya dirumahkan. Saya harus tidak boleh dengar musik waktu itu, tidak boleh di rumah itu hanya boleh nonton Ar-Razzaq. Jadi pada saat mantan suami saya berangkat kerja, itu di rumah itu diputar Ar-Razzaq dan saya nggak boleh putar channel lain. Mungkin kalau saya putar, pasti beliau tidak tahu gitu. Tapi ya itu karena saya nggak berani. Jadi saya hanya nonton Ar-Razzaq, saya diam, cuma ngelihat gambar orang-orang berputar di Ka'bah itu. Sampai saya, aduh saya mau ganti itu, saya takut. Karena takut bukan takut sama suami. Saya cuma takut kalau misalnya gue nggak nurut nanti Allah marah gitu, malu sama Allah, takut gitu, aku masih punya dosa, aku masih punya salah, itu terus yang bergumul di jiwa saya. Jadi setiap saat saya selalu bilang, ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Itu yang saya selalu minta gitu, itu yang saya selalu minta. Nah, dengan kondisi saya sudah bersyar'i, berjalan waktu dan masih dengan sakit ya, dengan pingsan itu, saya sering pingsan juga sampai saya punya anak ketiga itu pun saya masih sering pingsan. Nah, tapi ya itu balik lagi, tidak ada yang tahu kenapa saya pingsan dan apa yang saya rasakan sebelum saya pingsan, yang ketusuk-tusuk kepala itu rasanya kayak ini, mereka nggak tahu gitu. Dan saya berusaha pasrahkan waktu itu, pasrah sama Allah ya. Mungkin itu juga kenapa saya selalu bilang, ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan. Saya takut sekali pada saat saya dipanggil tuh saya tidak terima oleh Allah. Itu karena kan kita tahu bahwa di sana kita kekal abadi gitu loh. Di sini ini perjalanan dunia ini kan hanya sementara. Istilahnya kalau dulu yang saya tahu dan yang saya pikirkan itu adalah, jadikanlah duniamu untuk menuju akhiratmu. Jangan biarkan duniamu menjadikan cacat akhiratmu. Gitu kan. Jadi itulah saya pengen berjalan di dunia ini untuk menuju bahagia bersama Allah gitu kan di sana. Itu makanya saya ketakutan takut tidak dicintai Allah gitu. Jadi suatu saat saya bercerai dengan mantan suami saya tersebut, dengan papanya anak-anak, dengan alasan yang saya tidak bisa ceritakan gitu, karena saya tidak mau mengingat lagi dan tidak mau juga menjelekkan, biar bagaimanapun dia adalah hamba Allah. Itu yang saya nggak boleh ini. Nah, jadi intinya itu masa lalu yang saya nggak perlu inilah sesalin. Nah, tapi yang paling penting pada saat sudah bercerai itu ada keanehan gitu. Nah, memang pada saat menikah itu pun saya berapa tahun, saya lupa saya berapa tahun menikah. Cuman pada saat menikah itu saya belum pernah berangkat. Itu lagi cerita yang aneh ya mungkin buat saya, karena saya baru sekarang terpikir. Saya belum pernah berangkat haji. Saya belum pernah berangkat umroh. Padahal waktu itu ya tingkat, kalau dibilang nggak mampu rasanya nggak mungkin ya gitu. Mungkin kalau berkali-kali berangkat haji masih mampu gitu kan. Tapi kan aneh gitu, kenapa belum berangkat. Nah sementara umroh pun saya belum berangkat. Saya pernah minta gitu sama beliau, aku pengen umroh dong gitu. Pengen tahu Ka'bah itu seperti apa gitu. Saya cuma pengen tahu Ka'bah itu seperti apa.
gitu kan. Dan karena itu kan juga kan dalam Islam katanya wajib gitu kalau kita mampu. Saya bilang gitu. Nah, tapi yang saya heran beliau itu kan sangat taat ya dalam Islamnya. Beliau zikirnya sangat kuat gitu kan. Dan selalu bicara agama. So, ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, cuma pada saat saya pengen berangkat umroh itu saya selalu tidak diizinkan gitu, nggak boleh. Aku pengen umroh dong gitu kan. Dan nanti aja alasan beliau ya memang beliau belum bisa ngambil cuti. Nah tapi pada saat bisa cuti malah jalan-jalannya bukan umroh gitu. Dibawanya itu ya kita jalan-jalan ke mana, ke ini, ke luar negeri, ke apa. Nggak ada berangkat umroh. Nah nggak tahu kenapa itu gitu. Sampai detik ini saya belum pernah menyentuh Ka'bah. Nah, saking saya kepengen umroh tuh sampai beberapa orang, maaf saya bukan ada maksud untuk ini, tapi ya ini harus saya jelaskan untuk demi kebaikan ya gitu, biar ya lebih terbuka lah semuanya. Jadi saya sampai saking saya kepengen umroh karena nggak boleh gitu, karena saya kan selalu mama saya bilang kalau kita melakukan sesuatu tanpa seizin suami, itu kami dari dulu dididik tuh perempuan ya harus benar-benar semua seizin suami. Saya tuh patuh banget gitu, jadi wah apa-apa semua harus izin suami gitu, kalau nggak izin tuh saya ketakutan gitu kan. Nah jadi pada saat waktu disuruh ninggalin karir juga saya tinggalkan. Nah waktu umroh aja saya begitu dibilang nggak boleh ya udah gitu, padahal saya kepengen gitu, sempat ngotot gitu kan. Nah tapi nggak boleh, nanti tunggu pensiun katanya, tunggu saya pensiun. Kenapa saya bilang harus nunggu pensiun? Iya kalau misalnya kamu pergi sendiri gitu. Kalau saya sekarang lagi nggak bisa nemenin, kalau pergi sendiri nanti di sana tuh kamu diculik Arab. Kayaknya Arab-Arab itu pada suka perempuan-perempuan yang seperti kamu. Dari situ saya berpikir, diculik orang Arab pada suka perempuan-perempuan seperti saya. Apa Islam mengajarkan untuk menculik perempuan gitu kan? Islam mengajarkan, kan itu kan negara ya, itu pertanyaan saya aja karena aneh buat saya gitu. Maaf. Tapi dengan berpikir begitu, akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa, nggak nanti kalau rezeki nggak kemana-mana gitu kan. Tapi karena keinginan saya besar, akhirnya ya udah ada keluarga saya mau berangkat umroh, mau saya biayain. Ada pokoknya itulah, ada beberapa yang saya udah berangkatkan umroh malahan gitu kan, dan itu tetap seizin mantan suami saya. Saya udah mau ini umrohin ini ya gitu kan, ya udah boleh. Nah itu terus sampai akhirnya kami bercerai, saya belum berangkat umroh sama sekali gitu kan intinya. Nah, sesudah bercerai itu, saya mimpi. Jadi saya mengalami sakit itu kan masih tetap ya, gitu, masih tetap. Nah, tapi suatu saat, berapa lama sesudah bercerai itu kan memang, ini terus saya mimpi di ada kekhawatiran dulu karena saya pas lagi sakit, saya nggak punya suami waktu itu, saya melihat anak-anak saya kan gitu, aduh ini gimana ya kalau gua nggak ada, uh, mereka sama siapa ya gitu. Itu yang bergumul selalu dalam hati saya gitu kan. Siapa yang jaga mereka, siapa yang ini gitu kan. Tapi akhirnya saya cuman gini, ya Allah aku titipkan anak-anakku kepada Engkau gitu. Aku pasrahkan semuanya. Hidup matiku hanya Engkau yang tahu gitu kan. Jadi udah pada saat saya dititip pasrah itulah saya mimpi saya jalan di sebuah lorong gelap. Itu saya seperti nyata rasanya. Nikmat sekali mimpi itu. Saya berjalan di lorong yang sangat gelap, tapi saya ada lihat cahaya dari jauh. Dan semakin dekat, semakin kelihatan seperti jubah. Saya tidak pernah memperhatikan gambar Yesus, walaupun saya pernah melihatlah sekilas ya gitu kan. Tapi saya
apa ya, nggak pernah care gitu dengan gambar itu, karena ya saya sibuk dengan kekurangan saya dan memperbaiki diri. Jadi saya tidak sempat mempelajari apapun gitu ya yang berhubungan dengan agama, hanya menjalani sholat yang seperti disarankan orang tua saya aja. Nah, jadi waktu jalan itu saya lihat cahaya semakin dekat semakin kelihatan jubah besar gitu, tapi wajah nggak kelihatan gitu. Saya jalan diam. Nah, begitu dekat itu semakin silau, saya nggak bisa ngelihat, saking nggak bisa ngelihat tuh saya nunduk memang. Itu saya nunduk di situ, saya rindu mimpi itu. Luar biasa. Jadi saya nunduk, satu tangan memegang kepala saya, satu tangannya lagi memegang pundak saya, yang saya rasain kepala dan pundak saya itu sedang dipegang. Nah, seperti ada rasa hangat di kepala saya, kayak ada yang ketarik gitu, terasa. Terus saya ngelihat ke atas gitu, penasaran saya. Saya lihat ada gumpalan darah di tangan itu, tapi wajah itu nggak kelihatan gitu. Ada gumpalan darah, terus hilang gumpalan darah itu, terus saya di kalungkan salib. Waktu dulu saya apa ya? Kalau dalam Islam kan wallahu alam ya. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ada apa yang dibalik mimpi itu gitu. Jadi dikalungkan salib di situ. Sesudah itu udah gitu loh. Tapi kan saya jadi besok-besoknya kayak, kenapa gue mimpi itu ya? Gue kenapa mimpi itu ya? Ada apa ya dengan mimpi itu gitu kan? Tapi saya nggak berani nanya sama siapapun, saya nggak berani bertanya karena saya cuma berpikir, dan saya memang jarang bertanya tentang waktu itu kan lebih banyak bergumul dengan diri saya sendiri. Jadi saya cuma nanya sama Allah, ya Allah, aku kok mimpi ini? Ya Allah, kok ada salib gitu loh? Ada apa ya Allah gitu kan? Jadikan aku kekasihmu ya Allah, jadikan aku itu terus yang saya minta. Jadikan, maafkan aku kalau aku salah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Setiap hari saya selalu minta ampun, minta maaf, karena saya selalu ketakutan dengan kesalahan-kesalahan atau kehilafan yang saya lakukan. Siapa tahu saya punya salah, walaupun saya berusaha untuk menjaga, tapi kan siapa tahu di mata saya tidak salah, di mata Allah saya salah. Itu aja yang saya takut gitu. Jadi itu saya minta, termasuk mimpi itu saya ketakutan, ada apa ini, ada apa gitu. Nah, akhirnya selama sesudah mimpi itu saya mulai berpikir, kok aku nggak pernah sakit ya gitu. Saya nggak pernah pingsan gitu. Pingsan yang karena sakit ya gitu. Pingsan yang karena sakit tuh saya nggak pernah gitu loh. Nah, jadi artinya saya tidak pernah merasakan sakit kepala lagi, intinya itu. Di situ saya mulai tanda tanya, ini kenapa ya, kenapa ya? Kok aku nggak pernah sakit lagi ya? Terbesit lagi mimpi itu gitu. Akhirnya saya berpikir, apa itu Yesus? Di situ saya lupa kapan tepat waktu saya mulai terpikir apa itu Yesus, kata-kata itu. Tapi saya masih, ya Allah, masih takut gitu. Ya Allah, gitu kan. Itu salah nggak sih kalau aku berpikir begitu gitu? Salah nggak sih? Saya selalu nanya, ya Allah maafin kalau aku salah gitu. Apa saya bilang apa waktu itu? Uh, aku ini manusia yang banyak kekurangan ya Allah. Aku pasti ada hilaf, maafin kalau aku salah. Aku nggak tahu mana yang baik, mana yang benar ya Allah. Jadikan aku kekasihmu, jadikan aku kasihmu, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Selalu saya bilang begitu, gitu kan. Nah, karena tapi berjalan waktu, saya mempelajarin lagi. Ya, akhirnya tertarik gitu, pengen tahu Yesus itu siapa sih sebenarnya? Gitu. Yesus itu siapa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau yang kita tahu tuh kan Yesus itu sama seperti kalau dalam Islam itu Nabi Isa gitu kan. Uh, Isa alaihissalam gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari tentang Nabi Isa dulu gitu. Saya mempelajari tentang Nabi Isa. Nah,
walaupun saya belum hafal ya, tapi ada saya kutip tadi dan saya kalimat inilah yang saya jadi makin yakin gitu ya tentang Yesus, semakin pelajarin. Jadi di Al-Quran dulu gitu kan, kita berpikir di Al-Quran itu ada ini enggak sih apa namanya menceritakan tentang Yesus gitu kan, tentang Nabi Isa dan siapa itu. Dan ternyata kan ada ya, ini saya bacakan di surat Maryam ya, ayat 19. Ya bunyinya dia Jibril berkata gitu kan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu surat Maryam. Nah, artinya Yesus Kristus itu kan memang roh yang di ini ya apa dilahirkan oleh Bunda Maria tanpa melalui hubungan biologis. Jadi memang roh yang di ini kan dari Allah ya, roh Allah lah istilahnya. Nah, saya cari lagi, benar nggak sih gitu bahwa Nabi Isa itu waktu itu kan adalah roh Allah gitu kan. Nah, jadi ada gitu ternyata di Al-Qur'an juga kan gitu bahwa Isa adalah kalimat dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Isa adalah kalimat dari Allah yang diberikan pada Maryam. Itu Al-Imran ya. Nah, sedangkan kalimat Allah itu kan adalah roh Allah. Gitu loh. Nah, di An-Nisa juga begitu. Ada. Nah, di situ. Nah, tapi waktu itu saya belum berani buka Injil. Saya hanya mempelajari tentang Isa, tentang Nabi Isa. Nah, terus saya berpikir, kenapa di Kristen ada Yesus, di ini Nabi Isa gitu kan? Benar nggak sih sosoknya itu sama gitu, bahwa Isa dan Yesus itu adalah memang sama gitu loh. Isa adalah Yesus, ya Yesus adalah Isa, cuman beda versi. Itulah yang ada di benak saya waktu itu ya. Dan nah, saya belajar pelan-pelan. Nah, berjalan waktu belajar, tapi ya tidak setiap hari. Saya pas lagi santai saya mulai bertanya, saya cari. Nah, tapi selama perjalanan itu balik lagi tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran saya mulai ngalamin keanehan lagi. Pada saat saya sholat, itu saya tidak ada pengaruh dari teman-teman Kristen atau apa, enggak. Teman-teman Kristen saya baik-baik, tidak pernah mempengaruhi saya. Dan kalau yang dikatakan ada kristenisasi, bahwa kita di ini untuk, enggak, saya nggak pernah ngalamin itu kok gitu. Dan kalau saya mulai mempelajari karena saya jatuh cinta dengan laki-laki Kristen, tidak gitu. Tapi memang benar-benar karena mimpi itu gitu. Mimpi itu yang membawa saya jadi bertanya. Dan itu saya jalanin sendiri gitu, hanya saya dan Tuhan dan Allah yang tahu gitu kan istilahnya. Jadi akhirnya saya jadi berjalan waktu saya mulai ngalamin keanehan sholat. Nah, sholat itu sudah pernah saya alamin aneh waktu pada saat sama mantan suami juga. Itu saya pernah sholat, saya wudhu, saya sholat, tapi rakaat pertama itu harusnya kan rakaat kedua ya. Nah, ada itidal, ruku, sujud gitu kan, duduk antara dua sujud. Nah, proses itu nggak saya alamin gitu loh. Jadi nggak saya jalanin. Jadi kayak ada yang menggerakkan begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, terus saya baca Al-Fatihah. Begitu saya baca Al-Fatihah, iya karena berdua iya karena stain gitu kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saya seperti diperintahkan untuk sujud. Selalu begitu, saya sujud, dan pada saat sujud itu saya nangis terseduh-seduh. Di situ saya dapat khusyuk, tapi pada saat ruku, pada saat yang lain saya enggak. Tapi saya sujud itu saya nangis, ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan aku kekasihmu. Selalu begitu. Jadi sholat saya itu aneh. Sholat saya itu aneh gitu memang waktu itu. Saya ngalamin, aku nih apa sih sebenarnya gitu. Kan dalam Islam sholatnya nggak begitu gitu. Tapi saya nggak bisa mengelak. Terus saya berpikir, kenapa saya gak mungkin, maaf ya, ada hal, kalau kata orang diguna-gunain, siapa yang guna-gunain saya buat apa gitu. Saya cuma berpikir gitu. Cuman saya berpikir ini ada apa gitu loh, ada apa. Padahal saya selalu minta, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Ya Allah jadikan aku kekasihmu.
gitu. Nah, jadi tapi kenapa yang terjadi seperti itu gitu? Sholat saya mulai salah. Nah, pada saat bercerita itu juga sama, sholatnya sering begitu. Akhirnya saya tergerak untuk saya kan udah pakai jilbab tuh ya, pakai syar'i gitu kan. Nah, terus saya berpikir gitu, lu sholat lu begitu, buat apa lu pakai syar'i? Bukan saya menyalahi syar'i. Syar'i itu ya kembali lagi ke masing-masing. Saya hanya berpikir gitu. Kembali lagi ke masing-masing. Cuman itu yang ada di pikiran saya gitu. Kenapa lu pakai syar'i? Gitu kan? Nah, lu pakai syar'i masih digoda. Terus tujuannya syar'i itu apa gitu loh. Akhirnya muncul pertanyaan, benar nggak sih syar'i itu Allah yang perintahkan? Apa ada yang mendengar, sampai saya pengen tahu siapa sih orang yang mendengar bahwa syar'i kan itu sejarah. Nggak bisa kita cari orang siapa sosoknya yang mendengarkan bahwa syar'i itu. Nggak ada juga yang membisikkan ke saya bahwa syar'i itu adalah wajib, syar'i itu adalah untuk mencegah dari kejahatan. Yang saya tahu itu kan perintahnya dari manusia ya, gitu kan. Itu yang di pikiran saya waktu itu gitu. Saya pribadi. Nah, dan itu datang spontan di benak saya, tapi saya tidak berani membahas ke orang lain karena saya tidak mau ada kontroversi juga. Memang itu yang ada di benak saya aja. Saya hanya menceritakan apa yang ada di pikiran saya, di benak saya. Mohon maaf kalau yang saya pikirkan ini salah, tapi ya mudah-mudahan tidak menyakiti yang lain ya gitu. Karena balik lagi saya hanya menceritakan tentang saya. Gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan itu sampai akhirnya saya berkenalan dengan yang sekarang jadi suami saya. Saya berkenalan dengan beliau. Hari pertama kenal itu beliau ke rumah, beliau jemput itu saya kita jalan bareng sama anak-anak. Memang waktu itu waktu bawa anak-anak jalan itu saya berjilbab karena waktu itu saya masih pakai syar'i, sebentar buka, sebentar pakai jilbab tapi pakai baju ketat, akhirnya jadi belang bentong gitu istilahnya. Karena pencarian gitu, saya teman-teman saya juga bingung gitu, kamu dulu taat banget loh, kamu dulu pakai syar'i gitu, sekarang kok sering buka tutup. Kadang-kadang kalau saya buka jilbab banyak sekali yang komentar itu di medsos, di apa, kamu lebih cantik pakai jilbab loh daripada buka jilbab gitu kan, ini segala. Saya sampai bilang sama mereka, saya pakai jilbab bukan karena kepengen dilihat cantik, karena saya kepengen disayang Allah. Saya bilang karena yang saya tahu kan Allah yang suruh gitu pakai jilbab. Tapi sekarang saya pengen buka karena ada keraguan. Saya bilang saya orangnya apa adanya, memang cerita ke mereka saya nggak ngerti, saya ragu gitu dengan jilbab. Nah, terus akhirnya saya waktu di mobil saya bilang sama sama yang sekarang jadi suami saya tanya, aku boleh buka jilbab nggak? Saya bilang di mobil itu. Karena saya entah kenapa, saya nggak tahu waktu itu di agamanya apa. Kita kan baru jalan gitu. Nah, saya cuma tanya, saya boleh buka jilbab nggak? Karena saya cuma berpikir gini, ngapain ya gue pakai jilbab, munafik banget gue ya gitu. Gue pakai jilbab tapi sebenarnya hati gue nggak pengen pakai jilbab gitu. Uh, Waktu pada saat itu ya gitu sudah mulai protes-protes sendiri dalam hati gitu kan, mulai ada tanda tanya, mulai ada keanehan gitu mengenai sholat dan jilbab itu. Saya jadi karena itu balik lagi, saya tidak mau melakukan sesuatu yang saya tidak ketahui gitu. Nah, saya merasa waktu itu saya belum tahu manfaatnya apa, ini untuk apa, dan yang perintah siapa, dan ada nggak yang mendengarkan secara langsung, kan gitu-gitu aja gitu yang di pikiran saya. Ada nggak yang menyaksikan secara langsung gitu kan, tentang perintah itu gitu kan. Nah itu jadi akhirnya saya bilang begitu dan beliau bilang ya nggak apa-apa, itu terserah kamu. Terus di situ baru kita cerita bahwa saya lupa waktu itu saya sudah tahu dia Kristen, tapi setahu saya belum, saya belum, kita belum ada bicara agama. Cuman waktu itu saya nanya, baru kalau nggak salah waktu itu saya langsung tanya atau apa, saya Kristen atau saya lupa lah, pokoknya intinya saya memang saya rasa saya nggak, apa kami ada membahas atau tidak saya nggak tahu. Yang pasti saya waktu itu minta izin sama dia untuk buka jilbab, dan bukan karena dia gitu, cuman karena saya tidak mau munafik,
di hadapan dia atau di hadapan siapapun. Artinya saya merasa saya pakai jilbab, saya pakai baju ketat, saya pakai celana ketat, dan saya ini, nah udah saya buka. Dan sekitar jalan, bawa anak-anak, nah sepulang dari situ, besoknya semakin dekat, dan beliau kenalkan saya dengan ibunya. Di situ saya boleh datang ke rumahnya, dan tapi sebelumnya saya sudah pernah cerita akhirnya gitu, sebelum saya dibawa ke rumahnya ya saya cerita tentang saya gitu, tentang apa yang bergumul di hati saya gitu kan. Nah, akhirnya dia malah bilang, dia mengakui bahwa, ya aku, ibuku Kristen. Papaku dulu, beliau cerita gitu kan, papaku dulu Muslim dan akhirnya masuk Kristen dan menjadi pendeta gitu kan. Nah, jadi dulu juga Islam taat, tapi papahnya itu, kalau yang saya dengar dari kakak ipar saya, apa yang dilakukan papanya sama seperti yang dialami papahnya itu, papa almarhum, sama seperti yang saya alamin. Jadi muncul pertanyaan, bergumul sendiri, bertanya sendiri, ini mencari apa segala macam itu gitu loh. Jadi padahal kami belum pernah kenal, belum pernah ketemu karena beliau sudah meninggal kan, waktu saya ketemu itu sudah nggak ada. Nah, akhirnya saya dibawa ke rumah beliau, saya melihat ada salib di situ. Itu pertama kali saya melihat salib secara dekat, dari dekat. Dia nggak tahu apa yang saya rasain waktu itu. Saya duduk, saya lihat ada salib di atas kamarnya. Saya berdebar, bergetar di saya, tapi ya saya tutupin gitu. Saya tutupin, coba saya jatuh cinta pertama kali pada salib yang saya lihat itu. Merasa kayak ada ketenangan jiwa, teduh, padahal hanya salib loh. Kecil, ada sosok Yesus. Di salib itu, dan saya merasa jatuh cinta di situ. Ada apa ini? Ada apa? Nah, udah ininya saya mulai kenal dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan omahnya, mamahnya, beliau. Dan di situ saya melihat, kalau beliau sih justru waktu itu ya gimana ya, bukan Kristen yang taat gitu loh. Dan beliau juga mantannya juga Islam ya, yang dia cerita dari Muslim, dan beliau mengakui, aku pernah sholat gitu, aku juga nggak tahu gitu, kadang aku ke gereja juga aku jarang, kadang aku sholat gitu kan. Nah itu yang beliau akuin. Nah jadi saya cuma berpikir ya, saya nggak bisa belajar tentang Kristen sama beliau, orang beliau juga ilmunya kurang, pikiran saya teh masih ilmunya kurang tuh dalam arti dia juga tidak begitu mendalami ya gitu kan. Nah akhirnya saya belajar sama kakaknya, saya nanya sama kakaknya, saya melihat sosok oma yang begitu taat, teduh gitu kan ini. Nah terus saya dengar dari kakaknya, mulai saya terkagum itu dengan Kristen itu waktu kakak bilang, Oma puasa gitu. Oh di Kristen ada puasa juga, saya bilang gitu. Di Kristen ada puasa juga. Oh iya di Kristen ada puasa gitu. Tapi kok kita orang Islam nggak pernah dengar ya? Ya karena ternyata di Kristen itu puasanya bukan seperti puasa Ramadan ya gitu kan. Ternyata gitu. Jadi puasa itu ternyata di Kristen itu kita pada saat puasa tuh kita nggak boleh ada yang tahu kita puasa, kata kakak. Di situ saya mulai makin oh ternyata ini di luar dugaan saya gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang lain juga yang belum mendengar gitu sama seperti saya gitu kan, yang dulu di tempat di agama seagama dengan saya. Nah jadi saya berpikir semakin saya pengen mendalamin gitu. Terus Oma, saya dengar lagi cerita, iya Oma tuh kalau malam suka berlutut istilahnya jam 3 malam. Oh itu kalau dalam Islam kan kayak tahajud. Iya, sama di Kristen juga kita ada. Jadi kalau di Kristen itu kita doanya bisa setiap saat dan kapan saja gitu kan.
di mana saya, walaupun dalam Islam juga memang setiap saat dan kapan saja, tapi saya cuma berpikir, wah tapi kan di Islam tuh ada sholat yang diwajibkan, itu yang saya nggak masuk di akal saya gitu, sholat yang diwajibkan. Saya mohon maaf, saya hanya berpikir gini, benar nggak ini perintah Tuhan? Masa sih Tuhan mewajibkan sholat padahal Tuhan tahu hambanya tidak mampu, gitu. Sedangkan ada kalimat celakalah orang yang lalai pada sholatnya. Di situ kan saya jadi bergumul, nih yang benar mana sih gitu. Di sisi lain harus sholat, tapi kita nggak dapat kekusyukan. Terus kalau dibilang, wah kalau kita nggak kusuk berarti masih ada iman kita yang kotor gitu, ada hati kita yang ini gitu. Saya lihat ada satu kenalan saya yang baik sekali, santun sekali, rajin membantu orang, nggak banyak ngomong apa. Saya tanya, kamu pernah nggak ngalamin sholat nggak kusuk? Sering, hampir tiap hari. Semua orang kita ngalamin sholat nggak kusuk. Jadi saya berpikir ini gimana dengan kalimat celakalah orang yang lalai pada sholatnya. Jadi kita setiap sholat kita lalai, berarti kita celaka terus dong. Gitu. Nah, masa sih Tuhan sejahat itu? Masa sih Allah sejahat itu? Nggak mungkin, Allah itu nggak jahat, pikiran saya. Di situ saya berpikir, jadi sholat ini siapa yang perintahin gitu loh. Itu yang ada di pikiran saya gitu. Jadi akhirnya ya sudah. Nah, tapi pada saat saya mendengar dari kakak ipar saya waktu itu masih kakaknya suami saya ya, saya lihat si oma berdoa setiap malam dan puasa gitu kan. Saya lihat, wah luar biasa ya Kristen ini, ternyata Yesus itu tidak mewajibkan dan tidak memaksakan gitu. Nah, tapi di situ saya ada lagi mau berhati-hati gitu kan, agak saya warning juga ini saya, karena kan saya belum tahu mana yang benar mana yang salah nih gitu kan, maksudnya mana yang tepat mana yang tidak gitu kan, untuk jalan saya ya gitu. Saya tidak berbicara bahwa ajaran ini salah, ajaran ini benar, tapi untuk saya yang saya jalankan ini yang benar, ini yang mana gitu yang harus saya jalanin gitu. Kembali lagi itu ke saya pribadi. Jadi saya hanya berpikir tapi Yesus itu kan manusia gitu, bukan Tuhan. Nah, orang Kristen kan nganggap Yesus itu Tuhan kan gitu. Nah, sedangkan Tuhan itu kan marah kalau diduain kan gitu. Jadi kan masih ada benteng lah di saya, tapi di sisi lain ada kegaguman saya gitu dengan cara beribadahnya umat Kristen ya gitu kan. Nah, terus pada saat saya menikah, sesudah menikah pun, nah suami saya mulai dekat dengan Tuhan dan sampai pada ada suatu saat dia memutuskan untuk berpuasa gitu kan. Aku pengen berpuasa deh Mi, aku pengen puasa Mi gitu kan. Ya udah dia berpuasa, waktu itu saya lupa puasa berapa hari itu kan. Nah di situ setiap hari dia berpuasa. Nah terus saya ngelihat gitu. Jadi dia gini, nggak berani bertamu gitu kan ke tempat orang. Kita bingung gitu loh bertamu tempat orang, kenapa? Ya nanti kalau dikasih minum kita nggak enak. Mau bilang puasa kesannya pamer gitu. Mau bilang nggak puasa, mau nggak diminum takut tersinggung. Jadi ada hal di situ yang mereka jadi memang sebaiknya pada saat berpuasa. Nah dia bilang ada ternyata suratnya saya lupa apa. Jadi memang saat berpuasa itu bersembunyilah gitulah, intinya begitu. Jadi jangan ada orang yang tahu gitu kan. Jadi sampai harus membasuh kepala gitu kan supaya kelihatan segar. Nah di situ saya makin kagum, wow. Ini luar biasa gitu, puasa yang nggak pernah diperlihatkan. Dan pada saat mau buka puasa pun, ini sesudah menikah ya, saya alamin beliau mulai ada mau melakukan pertobatan lah gitu, atau membersihkan diri karena mungkin selama ini kurang dekat. Atau jadi beliau pengen berpuasa, saya aja yang sudah duluan mempelajari bertanya ini itu, saya belum melakukan puasa Kristen waktu itu. Jadi dia duluan. Jadi dia tanya,
Beliau tanya, beliau bilang apa puasa? Saya nanya, kamu pengen dibikinin apa buka puasa? Karena kan dalam Islam kan kita waktu saya masih yang dulu kan kalau puasa itu pasti kita buka puasa kan bikin yang enak-enak gitu, yang apa keinginan kita gitu. Apalagi puasa Ramadan kan gitu, itu kan rame gitu, ada jualan masakan, beli masakan ini, masakan itu setiap hari, ada minuman yang manis-manis kan seperti itu. Saya masih terbiasa dengan tradisi yang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, kamu pengen dimasakin apa gitu sukanya. Terus dia bilang, enggak boleh. Apa yang ada di rumah, yang ada dibikin, itu yang aku makan. Loh, kok kayak gitu? Kan kamu udah nggak makan seharian. Kamu, oh jangan, nggak boleh. Dalam Kristen itu kita puasa itu akan sia-sia puasa kita kalau kita menginginkan makan sesuatu di saat buka puasa gitu. Jadi di situ saya baru mulai gini, ini hakikat puasa yang sebenarnya ya ini gitu loh. Hakikat puasa yang sebenarnya itu kan mengendalikan diri dari nafsu ya gitu. Tahu saya. Di situ saya mulai berdebar hati saya, mulai makin jatuh cinta gitu kan. Jadi saya mulai berpikir apa ya, luar biasa gitu buat saya. Luar biasa ya gitu. Ya sudah, di situ saya mulai mendalami. Nah, uh, pada saat menikah, saya sudah mulai dibaptis ya, waktu mau menikah itu saya dibaptis gitu. Nah, sebelum sebelum tapi waktu itu orang tua saya belum tahu, saya belum berani bilang. Jadi saya menikah sama beliau, saya dibaptis dan kami menikah di gereja gitu. Cuman saya ada rasa ketakutan, keluarga saya belum ada yang tahu bahwa saya pindah keyakinan waktu itu. Dan saya dibaptis itu permintaan saya sendiri, bukan dari keluarga dan bukan dari suami. Bahkan suami saya itu dibaptis bareng sama saya, baru dibaptis tuh. Itu dia bilang aku pengen dibaptis. Jadi udah kita baptis bareng gitu loh. Jadi dibaptis bareng, nah baru kita menikah gitu. Nah sesudah itu saya ada rasa bersalah ya sama keluarga. Saya masih bingung karena apa? Saya sayang sama keluarga saya sayang sama mama, sama papa. Walaupun mama sama papa itu orang yang mereka sosok orang tua yang bijaksana sebenarnya. Uh, uh, tapi kan pasti mereka akan menghadapi tekanan-tekanan dari pihak luar, itu yang saya pikirkan gitu kan. Jadi dilema waktu itu, di sisi lain saya memang sudah saatnya saya menikah gitu kan, untuk mencari apa ya, kalau dalam Islam ridho Allah ya, jadi restunya Tuhan gitu kan, karena sebaik-baiknya hubungan ya kan, hubungan yang dalam pernikahan ya kalau sudah ada rasa ingin bersama gitu kan. Nah jadi akhirnya kami menikah. Nah sesudah menikah itulah saya mulai itu bergumul, aduh saya bilang nggak ya, saya bilang nggak. Akhirnya saya beranikan, saya bilang, Mah, Dina sudah menikah gitu. Saya ceritakan lah dengan ini begini dia, saya beranikan diri by phone waktu itu. Dan saya ceritakan, Dina mohon maaf Ma, Dina udah masuk Kristen. Saya bilang, ya wajarlah namanya orang tua ya, pasti sedih. Mama sedih dan kaget waktu itu. Jadi inilah rame lah cerita itu di keluarga. Cuman ya balik lagi, kebetulan keluarga saya ini memang ya saya tetap salut ya, saya hargai mereka. Sekecewa apapun mereka sama saya, mereka tidak pernah mengancam untuk menyerang saya atau apa. Mereka paling cuman berusaha ngirimkan ayat ini ke WhatsApp, ayat tentang Al-Quran, tentang ini. Nah, saya karena sudah dididik dari kecil untuk menghargai juga, ya saya menanggapi dengan menghargai. Saya cuma kasih salam gitu, terima kasih Mami. Kalau kita manggil tante itu Mami ya, adiknya Mama. Jadi tante saya tuh sangat sayang sama saya. Jadi beliau cuma ngirimkan ayat aja. Saya cuma bilang makasih Mami. Udah sebatas itu. Jadi kita tidak pernah bertengkar, tidak pernah berdebat. Cuman ya mereka sedih di sana, ya mereka tetap berusaha untuk menunjukkan saya jalan supaya kembali lagi gitu kan.
Nah, tapi ya saya tetap bertahan di situ gitu. Jadi itu. Nah, sampai berjalan waktu, apa namanya, sempat saya pulang ke Medan. Waktu itu saya bekerja di Medan, sudah menikah itu kan, saya pulang ke Medan dan saya dengan suami itu karena dia itu permintaan suami saya, mungkin ya kepolosannya dialah, dia kepengen menghargai orang tua saya. Aku pengen nikah lagi di Medan, yang ada mama, karena mama sudah tahu begini. Tapi apa namanya, kan kalau dalam Islam kan nggak boleh pernikahan secara Kristen kan gitu. Nah, jadi intinya sih waktu itu kita menikah tapi dengan cara Islam. Itu mungkin kelalaian kita yang mudah-mudahan Tuhan ampunin ya, Tuhan maafkan. Nah, jadi kami menikah secara Islam waktu itu, dan sesudah itu kami kembali lagi ke sini, dan ternyata itu kan tidak boleh ya gitu dilakukan ya. Kami sudah minta ampun pada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan ampunin. Kita mulai di ini lagi, kembali ke jalan Tuhan gitu kan, karena panggilan Tuhan Yesus itu kuat sekali di hati saya. Saya juga bilang sama mama gitu, selama ini juga kita sering by phone. Waktu itu saya ceritakan, sampai mama sempat nanya, kenapa sih Dina begitu kuat Kristen itu, ditanya begitu ya. Saya ceritakan, satu memang dari penyakit itu yang mama sudah tahu gitu kan, tapi kita berdebat juga, tapi berdebat santun lah ya gitu, tentang Yesus, tentang Nabi Isa gitu kan. Nah, itu saya juga kasih ayat-ayat di Injil, saya ceritakan juga tentang puasa apa gitu kan. Nah, sampai yang tadinya mama cuman berpikir, mama nggak mau mempelajarin Injil, mama nggak mau, jangan Dina ceritakan tentang Injil ke mama. Mama tidak benci orang Kristen, kata mama, cuman mama nggak mau dengar. Itu akhirnya saya ceplos, saya bilang, kenapa mama takut? Saya bilang itu, kenapa mama takut? Kenapa banyak orang Islam takut mempelajari Injil? Saya bilang, kalau memang kita Islam itu yakin bahwa Injil itu nggak benar, ya nggak usah takut, baca aja gitu. Karena saya bilang, buktinya saya sesudah membaca saya sadar. Nah, kalau misalnya umat Islam mulai tersadar sesudah membaca Injil, berarti kan itu baik. Saya bilang, kenapa takut? Kalau kita takut berarti kita nggak yakin agama Islam yang kita jalankan itu benar. Itu yang saya bilang. Coba buka Injil juga, buka juga Kristen, Al-Quran. Itu yang Anda lakukan sekarang, Mat. Anda pelajarin sejarahnya apa semua, Anda pelajarin, saya bilang. Nah, cuman akhirnya yang mama bilang, ya udah itu Dina, terserah Dina. Biar gimana pun Dina tetap anak mama tetap sayang sama Dina gitu. Tapi ya mohon maaf, mungkin kita nggak seperti dulu, kata mama. Karena kan memang apa ya itulah, mama kan ada juga kebiasaan, saya nggak mau bilang itu apa, kebiasaan aja, kebiasaan yang dia lakukan dulu yang dia belum siap untuk ini. Itu aja saya berusaha positive thinking, tapi ada keinginan yang besar di hati saya. Kadang-kadang setiap saya berdoa di gereja juga, saya merasakan teduhnya di gereja. Setiap di gereja saya menangis melihat Yesus. Saya menangis setiap. Yang kalau kata waktu dulu saya sering dengar, orang Kristen tuh kerjanya cuma nyanyi-nyanyi gitu. Bukan dari keluarga saya, tapi dari luar yang saya nggak tahu dari mana-mana. Dulu kan saya sering dengar gitu kan, Kristen itu kan sholatnya ibadahnya cuma seminggu sekali dan kerjanya cuma nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, tapi ternyata pada saat saya masuk gereja itu luar biasa gitu, sentuhannya. Ya kalau dibilang masa sih ada magic di situ, kan nggak mungkin gitu. Maksudnya, maaf, orang bilang ada ilmu dukun gitu kan, nggak mungkin gitu loh.
iseng banget gitu orang gereja ngedukunin kan gitu. Apa mereka tahu bahwa saya dari Islam segitu banyak yang datang. Nah, saya hanya berpikir gitu. Jadi itu memang natural, memang alami yang saya rasakan, sentuhan-sentuhan itu setiap saya di gereja saya selalu menangis. Saya selalu tersentuh. Gitu. Melihat Yesus saya menangis. Apa yang ada di benak saya? Pertama kali saya menangis melihat gambar Yesus ya di layar itu, sesenggukan saya. Dan itu datang secara alami, itu kan nggak ada desakan dari manapun, tidak ada kalimat-kalimat yang mau mendoktrin saya pada saat kita lagi berdoa itu, pada saya nangis supaya kita jadi makin menangis. Enggak, itu lagi cerita, kalau dalam Islam lagi ceramah, terus bernyanyi melihat gambar Yesus. Yang ada di benak saya hanya begini. Saya lihat Yesus dengan mahkota durinya dan dengan disalib gitu. Sedih hati saya gitu, rasanya saya nggak ikhlas gitu, Yesus disalib gitu kan. Jadi saya hanya berpikir, jahat sekali orang yang menyalib Yesus itu. Apa salahnya Yesus? Apa jahatnya dia? Di situ mulai muncul pertanyaan, dan akhirnya pertanyaan itu saya cari jawabannya, saya pelajarin semua. Saya hampir tiap hari membuka channel yang tentang sejarah-sejarah di agama saya yang dulu, di agama yang sekarang, yang ada kaitannya dengan Yesus, gitu kan? Apa salahnya Yesus? Kenapa dia harus disalib? Ya, kalau yang saya dengar, Yesus disalib itu karena mengaku sebagai anak Tuhan. Ada juga yang bilang bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu awal penyebabnya Yesus disalib. Saya berpikir, salah nggak sih perkataan Yesus gitu? Bahwa Yesus bilang bahwa anak Tuhan. Nah, kembali lagi yang saya bilang, yang tadi dalam Al-Quran saja kan sudah dibilang, apa ini, yang Anisa ya, gitu. Anisa, Isa adalah roh dari Allah. Terus di Al-Imran, Isa adalah kalimah dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Di situ saya mulai mempelajari. Isa itu kan Yesus, Maryam itu ya Maria versi Kristennya gitu, sama, sosoknya sama, cuman ini ya beda. Nah, kembali saya berpikir, mana yang duluan? Alkitab mana yang duluan? Injil. Berarti yang senior Injil. Balik lagi kalau bicara senioritas. Nah, terus sejak Nabi Isa lahir atau Yesus lahir, gitu kan? Nah, Yesus, sebentar, saya lihat di sini ada yang, nah, yang Jibril, sorry. Yesus berkata ini kan di Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan menuju kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Nah, sementara di Al-Quran dibilang bahwa Isa adalah kalimah Allah yang diberikan kepada Maryam. Sedangkan Yesus itu adalah Nabi Isa. Ya, terus Jibril berkata juga, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang suci dari segala dosa dan noda-noda. Nah, berarti kita sudah mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah seorang yang suci. Dan dia adalah kalimah Tuhan, kalimah Allah di Al-Quran malahan. Tapi kenapa dia harus disalib? Kalau karena Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Tuhan, Yesus juga sudah pernah mengatakan kan bahwa
aku anak Tuhan dan kalian pun juga anak Tuhan. Cuman perbedaannya apa? Yesus itu memang kan sudah terbukti bahwa bukan lahir dari hubungan biologis. Jadi firman Tuhan yang hidup, berbentuk manusia. Gak tahulah tujuannya apa, apakah mungkin kalau pikiran saya ya mungkin supaya kalau kita dengar langsung dari manusia kan bisa ini, tapi ya itulah namanya setan kan menggoda manusia, tetap aja nggak percaya, udah dikirim Yesus juga kalimat Tuhan dalam berbentuk manusia juga tetap nggak percaya gitu kan. Tapi kalau kita jalani dengan sepenuh hati, jadi selalu ya mungkin inilah jawaban dari Tuhan yang selalu saya bilang, ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Saya nggak pernah berpikir aku jadi kekasihmu, bukan jadikan aku orang Kristen, jadikan aku enggak, jadikan aku kekasihmu. Tapi kenapa panggilan Yesus yang datang? Kan gitu. Nah, balik lagi Yesus sebagai anak Allah, saya sempat berpikir juga, benar nggak sih Yesus sebagai anak Allah? Nah, mulai saya berpikir, saya cari, gitu. Jadi sebentar, nah ini kan dikatakan oleh Yesus, akulah jalan menuju kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Saya ulang-ulang mungkin nanti teman-teman yang mendengar, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14:6. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal aku, dan kamu telah melihat dia. Kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Itu perkataan Yesus. Kembali lagi di Al-Quran. Kan dikatakan bahwa, yang tadi itu kan bahwa Isa adalah kalimah dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Isa adalah ruh dari Allah. Jadi bahwa perkataannya bahwa Yesus atau Isa itu kan selalu berkata jujur kan, gitu. Nah jadi berarti yang dikatakan Yesus ini kan ada. Nah kembali ada lagi surat Al-Ikhlas ya, surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ saya berpikir ada penegasan bahwa Allah itu satu. Iya benar. Dalam Kristen Allah itu satu. Tidak ada Allah pertama, Allah kedua nggak ada, Allah ketiga nggak ada. Allah penyebutannya apalah arti sebuah nama. Kalau sebutan sama, sebutannya berbeda tapi maksudnya kan sama. Jadi Allah. Jadi Allah itu satu. Ya kan? Nah, terus Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kristen tidak pernah bilang bahwa Tuhan itu beranak. Beranak itu kan pengertiannya melahirkan. Dalam Islam juga dibilang bahwa Tuhan itu tidak beranak. Iya, di Kristen juga nggak ada, di Injil dikatakan bahwa Tuhan itu beranak, melahirkan, nggak ada. Nah, terus dikatakan lagi bahwa Allah itu tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Di Kristen juga tidak pernah bilang bahwa Allah itu dilahirkan. Dan di Injil tidak pernah disebutkan bahwa Yesus itu ada Allah. Yesus itu Tuhan, anak Tuhan. Ya, salah nggak? Di mana letak salahnya? Kan memang real itu, gitu. Itu yang di pikiran saya gitu. Apa yang harus diperdebatkan? Apa yang harus diragukan? Gitu.
Di Al-Quran sudah diterangkan kok, Yesus itu adalah Ruh Allah yang dititipkan. Ya sudah, jadi Yesus itu anak Tuhan, cuman beda sama kita. Yesus saja sudah mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan dan kalian juga anak Tuhan. Nah, kalau misalnya saya sekarang setiap berdoa, entah kenapa, setiap berdoa, yang saya bayangkan saya seolah-olah ada berhadapan dengan Tuhan dan Yesus. Saya nggak tahu wujudnya, tapi saya cuma melihat mereka lagi duduk di sikan sana. Itu datang dengan sendirinya. Sementara kan ternyata benar bahwa Yesus itu ada duduk di samping Bapa, di sebelah kanan Bapa. Itu datang di benak saya. Jadi di mana, balik lagi, di mana letak salahnya bahwa Yesus itu adalah anak Bapa, gitu loh. Kalau kita panggil misalnya Yesus itu adalah Tuhan, ya balik lagi, apa salah kalau kita katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Terus apa berarti kita menghina Tuhan? Apa berarti kita menduakan Tuhan? Ya tidak. Gak ada. Kalau menurut saya gak ada salahnya kita bilang Yesus itu Tuhan, bukan berarti kita menduakan Tuhan. Karena apa? Kan di Al-Quran juga sudah dibilang kembali lagi bahwa Isa itu adalah Roh Tuhan. Yang bukan dilahirkan dari hubungan biologis. Dan sudah terbukti. Ada penelitian yang peneliti yang mengatakan bahwa di darah yang menetes Yesus itu tidak ada kromosom dari laki-laki. Adanya perempuan. Berarti Yesus tidak punya ayah. Bukan tidak punya ayah. Yesus itu ya anaknya Tuhan. Ya sudah. Akhirnya saya berpikir, aduh Din, saya tidak mau bergumul dengan kalimat-kalimat itu lagi karena saya sudah yakin bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, dan kalau kita mau bilang Yesus itu Tuhan juga, Tuhan tidak akan marah. Masa Tuhan marah? Anaknya sendiri kok diciptakan. Nah, terus kembali lagi masalah penyalipan. Apa Yesus disalib? Itu yang saya bertanya, kenapa Yesus disalib? Apa salahnya Yesus? Nah, sempat saya tanya juga sama seseorang, saya bilang, Yesus disalib karena balik lagi tadi, karena mengaku sebagai Tuhan atau apapun alasannya itu, gitu kan? Nah, Yesus disalib. Coba pada saat memang ada pertanyaan, oh katanya Yesus anak Tuhan, Yesus kuat, Yesus hebat, Yesus mulia dan dia kasih kelebihan. Tapi kenapa pada saat disalib Yesus mati disalib, gitu kan? Nah, di situ sebenarnya gampang jawabannya. Kenapa Yesus mati disalib? Lah dia kan, Yesus kan sosoknya aja manusia, raganya. Ya namanya raga manusia ya, kalau disalib ya masih ada darah, masih ada ini ya, mati. Tapi firmannya tetap hidup. Firmannya tetap hidup. Oh berarti Yesus kayak manusia dong, sama. Iya memang. Tapi ada bedanya. Bahwa Yesus itu, ya kembali lagi, Yesus itu anak Tuhan. Yesus itu bukan dilahirkan dari hubungan biologis. Jadi tetap ada perbedaannya. Kalau ada sisi persamaannya dengan manusia itu karena sama-sama pada saat disalib Yesus mati. Mati disalib kan istilahnya. Yaitu karena raganya sebagai manusia, tapi rohnya tetap. Buktinya apa? Di Al-Quran, di Injil diakui pada suatu saat nanti dia akan bersaksi dan dia akan turun. Kenapa tidak yang lain yang disebut yang turun? Yang lebih seniorkah dari Yesus? Kenapa Yesus? Kenapa Nabi Isa? Oh itu kan bukan Yesus, itu Nabi Isa, sama aja. Isa ya Nabi Yesus, Nabi Isa ya Yesus ya ini, cuman beda penyebutannya kan, ada yang menyebut Nabi Isa, kalau kita menyebutnya Yesus. Saya sekarang menyebutnya Yesus Kristus karena apa? Dari awal duluan nama Yesus Kristus. Duluan keluar nama Yesus Kristus.
Nabi Isa kan sesudah itu namanya. Sosoknya kan sama. Seperti itu. Ya kan? Nah, jadi ada di dalam apa namanya? Al-Qur'an itu kan surat An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya dalam kurung Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat jadi sudah saya rasa nggak perlu kita beradu argumen atau apa, adu-adu ayat apa. Beberapa poin sudah menunjukkan. Yang pertama bahwa Yesus itu anak Tuhan, yang kedua memang Yesus itu memang suatu saat akan bersaksi, dan Yesus itu memang membawa jalan kebenaran. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuklah aku ke jalan yang benar. Sedangkan Yesus bilang, akulah jalan menuju kebenaran. Cuma karena kita tidak berani, coba beraniin. Saya rasanya kepengen gitu. Tapi ke orang-orang terdekat saya selalu bilang memang, ayo beraniin, lu buka deh, lu buka deh. Pelajarin semuanya, saking bentuk sayang saya merasakan anugerah ini yang cukup besar. Maaf, saya melihat di sini kalau katanya ada kristenisasi, rasakan tuh, saya begitu masuk Kristen nggak ada tuh yang mau ngasih saya uang. Ayo Din, nih kamu saya kasih ini rumah besar supaya kamu tetap ada di Kristen. Awas ya, kamu jangan keluar dari Kristen. Nggak ada. Orang tahu saya beberapa saudara-saudara di gereja itu tahu saya. Ada yang tahu saya pindah, tapi nggak ada. Ya kita berjalan sendiri, paling pesannya cuma harus kuat memikul salib ya. Selamat memikul salib. Jadi saya banyak terbengung-bengung sesudah saya ada di tempat yang indah ini ya, di Jalan Yesus. Mujizat yang saya rasakan apa ya, berupa kenikmatan. Saya merasa lebih tenang dan lebih seperti menemukan jati diri. Bukan karena saya malas sholat, no. Sholat itu diwajibkan. Dan memang sholat itu membawa kebaikan. Saya siap untuk melakukan. Bukan berarti saya bilang sholat itu tidak membawa kebaikan. Tapi yang saya rasakan, saya nggak dapat apa-apa pada saat sholat. Yang dapat itu kok banyak bisikan, godaan, apa semua. Apa itu? Sedangkan kita kan selalu bilang, tunjukkan aku jalan. Nah, tapi pada saat saya di jalan Yesus, saya mengikuti jalan Yesus, saya berdoa kapan aja, tiap pagi kita, ya itu nggak perlu dibicarakan lah ibadah kita, tapi mungkin ini bisa jadi hanya sekedar berita gembira aja, berita gembira, bahwa intinya setiap jam berapapun saya boleh beribadah, saya boleh berdoa dengan cara saya. Bukan saya menyalahkan wudhu, tapi kadang-kadang saya juga bertanya, wudhu itu buat apa ya? Kalau buat bersuci, berarti kalau kita wudhu kita udah hilang, kita bersentuhan dengan laki-laki, kita udah nggak suci lagi. Ya percuma dong kita sholat 5 waktu kalau kita nggak suci terus sampai mati, kita nggak suci. Terus pada saat kita habis berwudhu, kita sholat, terus habis itu kita salaman dengan yang bukan muhrim, berarti kan udah nggak suci lagi, terus kita meninggal tiba-tiba. Berarti kita meninggal keadaan nggak suci, itu yang ada di benak saya, itu yang ada di pikiran saya. Jadi banyak keanehan-keanehan yang saya rasa nggak masuk di akal. Tapi kembali lagi, saya tidak mau memaksakan
siapapun, saya selama perjalanan saya ini pun saya hanya membuka begini, yang di pikiran saya begini, dan yang saya alami begini. Berita gembiranya apa? Saya merasa tenang, saya merasa sejuk. Saya setiap berdoa, saya menangis, keluar air mata, bukan nangis air mata buaya kalau kata orang, enggak, memang itu saya kerasa banget setruman-setruman itu. Di saat saya melihat salib, kalau katanya, oh Kristen itu kan menyembah patung. Salib ini hadiah dari ibu mertua saya. Inilah yang selalu nemenin saya. Setiap saya berangkat, saya selalu sentuh salib ini. Saya merasa ada kekuatan di sini, tapi bukan berarti saya menganggap salib ini sebagai Tuhan. Ini ada simbol. Ini hanya simbol. Jadi di saat saya memegang salib itu, saya merasa setruman. Saya merasa seperti Yesus sedang memegang saya. Yesus sedang menyentuh saya. Salah? Di mana salahnya? Kita kan boleh pakai berbagai cara untuk melakukan kedekatan dengan Tuhan. Selagi tidak menghina Tuhan, Tuhan nggak merasa terhina kok dengan kita melakukan itu. Terlalu banyak aturan, berarti kita selalu menganggap Tuhan itu jahat sekali, Tuhan itu hina sekali, Tuhan itu ego sekali, Tuhan itu kayaknya ekstrim banget. Padahal Tuhan itu pengasih dan penyayang gitu. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Nah, jadi kalau dibilang, mohon maaf, saya tidak berbicara ini saya, yang saya jalankan dulu dengan yang saya jalankan sekarang. Itu, saya tidak mau berbicara siapapun dan memilih jalan apapun, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman ya mudah-mudahan dengan mendengar pengalaman saya ya terbuka. Temukanlah jawaban dari permohonan kita selama ini. Tunjukkanlah aku ke jalan kebenaran. Tunjukkan aku ke jalan yang benar. Nah, jawabannya sudah ada. Aku adalah jalan menuju kebenaran itu. Itu mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa membawa kita untuk berpikir ke situ, ke arah itu, tapi tidak dengan paksaan. Nah, jadi artinya ada apa namanya? Apa bedanya? Doa seperti itu. Jadi ya itu pengalaman apa yang saya. Dan satu lagi, ujian pada saat ya, jalan Yesus itu satu, kalau dari keluarga tidak ada ini ya, dari ya, awal mereka mengajar saya, mereka seperti saya, mereka karena teman saya yang kepada saya, dan dia bilang, wah aku nggak wajib bayar dulu karena kamu sekarang sudah murtad. Saya senyum aja ya. Lagi kalau dalam Islam ya, saya juga begitu. Saya mohon maaf kepada teman-teman atau saudara-saudara yang Muslim. Ini jalan hidup saya dan saya menemukan kebahagiaan, dan saya berdoa semoga orang-orang yang saya sayangi, mama saya, papa saya, keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya semua bisa disentuh oleh Tuhan, dan carilah itu, kejarlah itu. Karena dalam hidup kan kita ngejar kenyamanan gitu. Untuk putra saya juga begitu. Oh ya, satu lagi putri saya, Danis Zahra, itu dia sekarang, kalau saya punya 3 putra, 3 anak, Fajar, Danis, dan Zeki. Nah, kalau Fajar memang dia sangat taat ya dengan Islamnya. Kalau Denis dari kecil sebelum saya tergerak ke Yesus, dia sering melihat, ya dia sangat mengagumi sosok Yesus dia dulu. Nah itu, nah Denis, sangat mengagumi apa namanya, pohon cemara ya, itu kan jadi pohon Natal. Nah itu, pada saat saya mengaku ke anak saya, mohon maaf mama sudah mami pindah agama nak begini. Sebelum saya ngomong ke anak saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan saya sangat menyayangi anak saya,
karena dia putra yang luar biasa ya, dia mandiri, dia sangat sayang sama orang tuanya, dia kuliah biaya sendiri, dia sangat patuh, dia baik budi. Jadi saya takut melukai hati dia. Saya bilang, Tuhan, tolong beri aku keberanian dan buka hati anakku agar bisa menerimaku, Tuhan, menerima keadaanku dan tidak membenciku sebagai ibu. Pada saat saya ceritakan, puji Tuhan, Fajar langsung bilang, apapun pilihan mami, itu urusan mami sama Tuhan, sama Allah. Ajay tetap hormat sama mami dan Ajay tetap sayang sama mami. Mami tetap ibunya Ajay. Itu di luar dugaan saya, pada segitu taatnya dia dalam sholatnya, dalam Islam. Dan setiap dia ujian, setiap dia mau kemana-mana, dia mau berangkat, bekerja, sekarang kan sudah bekerja, dia selalu minta doa, mami tolong doakan aja keadaan saya. Saya berpikir, puji Tuhan, dia masih minta didoakan oleh saya. Ya, saya bersyukur, itu tangan Tuhan ya, campur tangan Tuhan. Balik lagi. Jadi hubungan kami tetap baik. Nah, cuman beliau pesan, mami aja cuman pesan, tolong adik-adik jangan dipaksakan untuk ikut ke ajaran mami, biarkan mereka memilih sendiri. Nah, Denny sekarang masih SD. Nah, coba di sekolah jangan dipindahkan agamanya ya mami, tetap Islam. Ya saya ikutin, saya hargain anak saya karena dia sudah menghargai saya juga. Nah, biarkan nanti pada saat usia 17 tahun, Zack pilih sendiri gitu loh. Danis akan pilih sendiri. Akhirnya saya ya sudah, saya tulis di sekolah itu tetap Islam gitu. Tapi ternyata saya bawain mukena sekolah, Denis itu SD, saya bawain mukena karena tiap pagi kan mereka ada sholat. Kalau yang Kristen itu ada inilah apa namanya itu istilahnya saya pelajaran pencerahannya gitu. Nah, tapi ternyata laporan dari guru, Denis itu tetap masuk ke kelas Kristen. Padahal saya udah bawain mukena. Akhirnya saya tanya pulang sekolah tuh, saya tanya, nak, mami dapat laporan kamu tetap masuk ke kelas Kristen, kenapa? Saya bilang gitu. Kamu coba dulu deh. Bukan saya berarti mengajarkan anak saya untuk ini, enggak. Tapi karena Ajay bilang begitu dan saya serahkan sama Tuhan jawabannya. Nanti karena saya percaya segala sesuatu tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Harus benar-benar panggilan hati. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya bilang, nah, tapi Dennis malah bilang, mami dari kecil kan Dennis sudah kagum sama Yesus. Mami lupa waktu dulu kecil Dani sering dimarahin sama Baba, sama papahnya, karena sering melihat itu. Dan Dani suka pohon Natal. Dani pengen Kristen, mami. Dani pengen mengenal Yesus lebih dekat. Itu Tuhan yang tahu kebenarannya. Saya sudah bawakan mukena. Akhirnya ya sudah, saya peluk, saya cuman bilang itu terserah Denis. Itu terserah Danisna, gitu kan. Saya juga bilang ke gurunya, ya sudah Bu, nggak apa-apa, biar aja, tetap dia ikut. Nah, akhirnya diganti lagi Kristen lagi agamanya. Dan saya bilang juga ke ke kakaknya, nak mohon maaf, adik tetap pengennya di Kristen dan itu bukan mami yang paksakan, nak. Memang keinginan adik sendiri. Ya akhirnya aja cuma bilang, ya sudah mami, nggak apa-apa, yang penting bukan karena paksaan. Di situ saya bersyukur cara berpikir mama, papa, anak saya dan saya, kami saling menghargai. Dan teman-teman saya juga yang dulunya menjauhi saya, ya puji Tuhan, cuman hitungan sebulan lah, sesudah itu mereka baik lagi. Kenapa? Pada saat mereka bilang kamu begini, kamu mutat, saya cuma bilang maaf. Saya cuma bilang maaf aja, maafin ini pilihanku, aku nemuin kedamaian di sini. Ya, akhirnya mereka menghargai. Seperti itu kesaksian dari saya, berita gembira dari saya tentang indahnya hidup saya di jalan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, itulah perjalanan Ibu Dina, Ibu Medina, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Tuhan yang baik dan Tuhan yang mengasihi semua manusia.
Kalau Tuhan Yesus itu sekelas manusia, dia tidak akan menengok, tidak akan menjamah orang-orang yang imannya tidak kepada dia. Karena mereka beda iman. Ngapain ditolong, ngapain dijamah hidup mereka, ngapain dibuat mujizat di dalam hidup mereka. Tapi karena memang Tuhan Yesus itu pencipta dari semua manusia. Cuma banyak orang tidak mengerti, teman-teman. Orang menganggap Tuhan Yesus itu manusia dijadikan Tuhan. Bukan. Dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Bagaimana membuktikan? Dari pengajarannya tidak bisa kita bantah kalau dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Mana ada manusia yang bisa mengajarkan seperti ini? Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan pembalasan. Yang mengajarkan pembalasan itu setan. Yang menanamkan kebencian di dalam manusia itu setan. Sehingga manusia saling membenci, saling membunuh. Karena memang firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak dari Taman Eden. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya iblis itu selalu menaruh roh kebencian di dalam manusia. Ujung-ujungnya apa? Manusia akan saling membunuh pada puncak daripada kebencian yang mereka tidak bisa tuangkan di dalam hidup mereka. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Karena memang iblis itu haus darah. Iblis itu menghalalkan semua darah manusia. Karena apa? Karena iblis ini sangat kejam. Dia sangat tidak suka kepada kehidupan. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa orang Kristen itu kok disebut anak Tuhan. Sebetulnya disebut anak Tuhan itu hanya pengertian dari bahasa. Kenapa kita mau istilahnya kegelapan menutupi pikiran kita? Disebut anak kunci, apakah kuncinya itu kawin? Kan tidak. Itu hanya pengertian bahasa. Disebut anak tangga, apakah tangga itu ada yang kawin? Kan tidak. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena semua benihnya berasal dari Tuhan. Kalau Anda tidak mengakui bahwa benih yang menciptakan dirimu itu adalah dari Tuhan, ya mungkin pikiranmu akan selalu tidak menerima kalau Anda disebut anak Tuhan. Kita ini manusia semua benihnya dari Tuhan. Begitu juga, kenapa kita disebut anak Tuhan? Semua kita ini anak Tuhan. Cuma orang karena, maaf ya, karena dibodohin setan, diintimidasi sama setan. Mereka alergi sekali, takut sekali kalau disebut anak Tuhan. Karena memang setan itu tidak mau sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengetahui bahwa kita ini anak Tuhan. Coba, adakah yang tidak mengakui kalau benihnya itu berasal dari Tuhan? Siapa manusia yang tidak mengakui kalau benihnya itu berasal dari Tuhan? Kenapa disebut anak saya? Karena benihnya dari saya, bukan kegiatan seksualnya yang menjadi sorotan. Karena benihnya berasal dari saya, makanya disebut anak saya. Itu. Jadi ayolah kita buka pikiran lebih luas, mari belajar, buka hati, supaya jangan sampai kita tersesat, teman-teman. Karena hidup itu adalah bagaimana sesudah kita meninggalkan dunia. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Ada cuma 50 tahun, ada juga 40 tahun. Ada yang kadang-kadang cuma 30 tahun, bahkan lebih rendah dari itu banyak. Nah, bagaimana hidupmu selama Anda hidup di dalam dunia? Karena pilihanmu menentukan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, ingat teman-teman, kita semua masih tinggal di bawah kolong langit. Kecuali Anda sudah tinggal di atas kolong langit, maka firman seperti ini Anda tidak butuhkan. Selama Anda masih tinggal di bawah kolong langit, ini firman yang Anda harus dengar, masukkan di dalam pikiranmu. Jangan sampai sebentar Anda menyesal dan berkata, oh saya tidak tahu. Nah, karena banyak yang tidak tahu, saya beritahu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Jangan sampai salah, jangan sampai terlambat teman-teman. Jangan sampai salah memilih.
Jangan sampai Tuhan yang baik Anda benci, Anda ada lagi hina-hina, menghujat, ada lagi yang menista. Semua itu pilihan ada di tangan manusia. Tapi sebagai hamba Tuhan, karena kasih Tuhan memenuhi hidup saya beritahu kepada Anda, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Ya, Dialah Allah satu-satunya. Tidak ada Tuhan, orang Kristen itu tiga. Itu intimidasi setan, itu pembodohan dari iblis. Tuhan itu hanya satu. Di seluruh dunia, coba perhatikan, orang Amerika, Eropa, orang Arab, orang Israel, orang Cina, orang Jepang, Vietnam, lubang hidungnya cuma dua. Kenapa? Karena penciptanya satu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada dua. Kalau ada dua berarti satu itu palsu. Lubang telinganya juga cuma dua. Matanya juga cuma dua. Itu menunjukkan penciptanya cuma satu. Ya, jadi jangan sampai kita artinya tertipu dengan kuasa kegelapan. Luar biasa kesaksian dari Ibu Dina yang sangat memberkati kita pada kesempatan ini. Doa kami buat Ibu Dina semakin tekun, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa banyak orang juga dengan fitnahan, tuduhan yang begitu keji. Oh, masuk Kristen dibayar, dikasih uang. Tidak. Kita masuk Kristen bukan dikasih uang, dikasih salib. Kita harus pikul salib. Tidak mau pikul salib, jangan ikut Tuhan. Artinya kita harus menderita karena kehidupan yang ditunjukkan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Dia berasal dari surga, makanya dunia tidak bisa menerima dia. Jadi bertentangan, cara hidup Tuhan itu bertentangan dengan cara hidup dunia. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu sampai lahir di kandang binatang? Karena dunia tidak bisa menerima, manusia begitu membenci Tuhan. Karena apa? Karena iblis terus merasuk pikiran manusia untuk jangan sampai ketemu Tuhan, jangan terima Tuhan. Karena iblis itu sangat jahat. Jadi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, marilah buka hati teman-teman, hati-hatilah di dalam memilih iman, hati-hatilah di dalam menentukan perjalanan imanmu, perjalanan hidupmu. Jangan sampai Anda binasa, karena Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda, apapun latar belakangmu. Ya, saya berdoa Tuhan Yesus memberikan kasih karunia buat kita semua yang menyaksikan acara ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung Ibu Dina, nanti bisa temukan nomor rekeningnya di layar deskripsi. Ya, jadi supaya pelayanan untuk pemberitaan Injil ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, kita mungkin Ibu Dina ada yang sesuatu yang mau disampaikan, silakan Bu. Maaf, itu bagi teman-teman yang ingin mendukung saya, nanti dana tersebut kalau ada yang masuk ke rekening itu memang saya titipkan untuk melalui rekening Bapak Yusuf, Pastor Yusuf, untuk kita berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi berapapun yang teman-teman atau saudara-saudara berikan itu adalah rezeki buat saudara-saudara kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi teman-teman yang ingin mendukung Ibu Dina nanti bisa disalurkan melalui nomor rekening kami yang ada di layar deskripsi supaya dana tersebut nanti bisa diperuntukkan untuk pelayanan supaya banyak jiwa bisa dijangkau buat kerajaan Tuhan. Ya, oke. Terima kasih lagi buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.